Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khairan illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Dengan kula ta'zimi Mbah Yai Abdul Karim Diri Mbah Yai Ahli Bapak Wafidahullah Ta'ala yang kami ta'zimi Kiai Haji Anas Basri Alwi, Kiai Haji Rifat Basri Alwi, Kiai Haji Lutfi Basri Alwi, Kiai Haji Faiz Basri Alwi, Kiai Haji Abdullah dan seluruh anak Syekhi wa Murabi wa dzurriyyatihi dan seluruh keluarga beliau, putra putri keluarga besar Sahibul Haul Ramai Basri Alwi, hafizahullah jami'an. Alhamdulillah, bertambah berkah majelis haul ini dengan kehadiran Habib Hadi bin Alwi Al-Kaf, Sayyidul Habib Zain bin Hasan Baharul, beserta seluruh para habaib dzurriyyah Rasulullah SAW, para ulama, para kiai hadir menambah keberkahan majelis, Romo Yai Yahya dan para kiai-kiai yang tidak mampu kami menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa taklim kami, para senior kami, guru-guru, asatidz pesantren Al-Quran, saudara seperguruan, kata orang Madura, kongkel guru, adik-adik, para alumni, para wali santri, simpatisan, seluruhnya. Hafizahumullah jami'an. Semoga kita senantiasa mendapatkan penjagaan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahir dan batin kita dijaga oleh Allah. Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana gambaran syajarah thayyibah yang merupakan makna al-mathal, perumpamaan dari kalimat thayyibah yang bibitnya, bijinya dahulu telah ditanam oleh guru kita Abah Yai Basri Alwi. Hari ini asluha sabitun wa farmuha akarnya menancap pokok di dalam tanah dan ranting, cabang, daun, dahan, buahnya lebat menjulang ke angkasa. Alhamdulillah. Salah satu
wujud nyata dari syajarah thayyibah ini adalah haul yang kita lihat bersama, haul yang kita hadiri bersama. Panjenengan yang hadir secara langsung maupun para alumni dan seluruh yang berintisab keilmuan pada Abah Yai Basri Alwi di berbagai negeri, di luar negeri, mancanegara, yang mengikuti secara virtual online, seluruhnya dapat merasakan syajarah thayyibah yang telah menaungi kehidupan kita. Daun-daunnya teduh, buahnya kita rasakan, buah dari fasahah yang beliau imlakkan pada lisan kita, tajwid yang beliau imlakkan pada lisan kita, bahasa Arab yang telah beliau ajarkan pada kita, dan berbagai keilmuan lainnya dari ensiklopedi keilmuan Abah Yai Basri Alwi telah menjadi naungan kehidupan kita. Jazakallahu anna wa anil muslimin Syekhana Yai Muhammad Basri Alwi ma huwa ahluh. Dan hari ini pun kita meyakini, berharap bahwa kehadiran kita berdoa bersama di sini sejak pagi hingga menjelang siang, rangkaian acara yang disusun, mohon maaf protokol, saya menduga beliau Ustaz Faris mengerjai saya bilang untuk menyampaikan mau'il hasanah, padahal kami berpikir bahwa kami ini hanya melanjutkan tugas khitbah yang biasanya dulu para santri disuruh belajar khitbah setiap hari Ahad pagi. Jadi saya ingin difadan di amri Syekh melaksanakan perintah para yai karena saya kira Murabiru itu Basri Alwi tidak lebih dari itu. Niat hadir al istighfar, bukan menggalami lautan. Ngapunten Bapak Ibu. Hadir para ulama, para habaib, kalau kemudian saya diperintah untuk bermuamalah hasanah, tidak ada sulaiman. Para hadir, sekali lagi marilah kita niat hadir pagi ini dan berharap kita termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita berharap sebagaimana ayat ini diturunkan kepada kaum Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah para sahabat Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa generasi sesudahnya, sahabat muslimin Fathu Mekah dan beberapa sahabat junior lainnya serta para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil hingga kita hari ini berdoa kepada para pendahulu kita, berdoa kepada mata rantai agama kita, sanad silsilah keilmuan kita. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami.
dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Kita pun menyaksikan buah yang ditanam telah bertunas dan menjadi pohon besar, bahwa apa yang dipetik hari ini adalah panen dari keringat jerih payah Abah Yai Tosariani. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sebenarnya ayat ini menggambarkan peristiwa kelak di hari mahsyar nanti, bahwa sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, asar, jejak, tapak tilas, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Peristiwanya kelak akan terjadi pada hari kiamat, tapi di dunia sudah ada testernya, sudah ada cuplikan gambarannya bagaimana beliau Romo Yai sebenarnya bukanlah wafat dalam arti kematian, tetapi beliau telah berpindah ke dimensi alam yang jauh lebih luas, barzakh, yang oleh Buya Sayyid Muhammad bin Abdul Malik, orang-orang mulia, orang-orang yang begitu dekat dengan baginda Rasulullah, ta'alluqnya, mahabbahnya, cinta, berpegang teguhnya pada ajaran baginda, ini tak ubahnya mendapatkan kehidupan sebagaimana yang telah dirasakan dijalani oleh baginda Nabi Muhammad SAW, hayatan barzakhiyatan kamilah, kehidupan alam barzakh yang sempurna. Tahu para yai, kalau orang-orang saleh, apalagi sekaliber al-arif billah, semasa hidupnya luar biasa memberikan manfaat dengan berbagai ilmu, dakwah, amal, karamah yang beliau sebarkan pada umat. Lebih nanti ketika telah berada di alam barzakh, semakin besar, semakin luas, dan semakin dekat mengetahui kondisi para santri, abnah, dzurriyyah, dan seluruh orang-orang yang di bawah nadrahnya beliau. Sebagaimana tadi yang didahulukan oleh senior kami, guru kami, ustaz yang sejak dulu sudah jadi raja, sekarang jadi kiai yang juga raja, Ustaz Sultan. Masya Allah. Jadi benar dawuh beliau tadi, kalau ada oknum anak didik beliau semasa hidupnya bisa singkat sembunyi dari pandangan beliau, apalagi ujian kami para santri, ya. Bukan soal bangun malam jam 3 ke zawiyah, tetapi sebenarnya di perjalanan pulang dan perginya banyak hambatan-hambatan zahir batin. Yang paham biar paham, terutama kalau sudah mandi sore. Masya Allah, warung-warung di sekitar, kecuali yang dijaga oleh Allah SWT. Nah, tentu beliau lebih mengetahui siapa di antara kita anak-anak didiknya yang masih cantolan akidahnya sama dengan beliau, yang masih ajarannya mengikuti ajaran beliau. Semoga kita termasuk santri, murid, anak didik yang terus menjaga warisan adab, akhlak, dan ajaran beliau, akidah yang bertanam pada kita. Amin Allahumma. Para hadir, teringat dawuh Al-Imam Ahmad bin Hanbal bahwa di antara sekian banyak faidah
menyebut-nyebut sejarah orang-orang saleh, dzikrus shalihin, bahkan bentuk wujud mahabbah pada mereka adalah shalahul qalbi wa nuzulur rahmat, memperbaiki hati dan turunnya kasih sayang Allah SWT. Maka kita niat hadir hal, kita berharap semoga tidak pulang dari tempat mulia ini melainkan hati kita yang telah kering kerontang dibasahi oleh keberkahan Shahibul Haq. Hati kita yang sempat rusak diperbaiki oleh Shahibul Haq atas izin perkenan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah sosok pedang yang sudah keluar dari wadahnya. Dahulu para yai, orang-orang arif billah ini semasa hidup di dunia masih seperti pedang di dalam sarungnya, tetap memiliki nilai yang sangat mulia. Tetapi ketika sudah berada di alam barzakh, bagaikan pedang yang sudah dikeluarkan dari sarung. Artinya peran beliau lebih luas, peran beliau lebih tajam, termasuk melihat kondisi batin para santri, para zuriyah dan anak-anak didiknya. Begitu juga dawuh dari Al-Imam Ats-Tsawri rahimahullah ta'ala, inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Kemudian dipertegas oleh dawuh Muhammad bin Yunus rahimahullah ta'ala, ma ra'aytu lil qalbi anfa' min dzikris shalihin. Beliau melihat tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kebaikan hati dari menyebut kebaikan sejarah manaqib orang-orang saleh. Bahkan kemudian Syekh Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Syekh Al-Harbi menyampaikan hasbuka, tidak perlu banyak kalian lagi. An aqwaman mauta ahya qulub, ada orang yang disebut telah mati tapi bisa menghidupkan hati dengan cara bibir menyebut-nyebut mereka, mengenang kebaikan mereka. Wa an aqwaman ahya, ada orang yang disebut-sebut mereka masih hidup, masih berjalan di atas bumi, di atas tanah, tetapi nafsul qulub hati menjadi keras, hati menjadi kaku oleh sebab melihat mereka. Naudzubillah min. Maka kita niat hadir pagi ini untuk melunakkan hati kita yang telah keras, ingin mendapatkan nadrahnya Shahibul Haq. Kita ingin dilihat kembali oleh rohnya Rasulullah. Seakan-akan kita sedang diperbaiki fasahahnya, kita sedang diperbaiki tahsilul qiraah, tajwid kita, makharijul huruf kita yang salah-salah, apalagi huruf yang berubah perilaku kehidupan kita, huruf yang menjadi hakikat kehidupan kita sehari-hari, hakikatnya hati, hurufnya batin. Ini yang sedang diperbaiki oleh beliau. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kemudian Imam As-Sakhawi menyampaikan bahwa Imam Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, hikayatus shalihin afdalu min katsirin. Sejarah kisah para orang-orang saleh ini lebih utama menurutku, menurut beliau Abu Hanifah,
dari banyaknya luasnya kajian keilmuan fikih. Subhanallah, beliau sebagai deretan yang pertama dari A'imah al-Arba'ah terkenal dengan ilmu fikih, tetapi masih mengatakan bahwa hikayatus shalihin afdal indi min kathir. Para hadirin, tentu ada pertolongan, ada anugerah yang Allah berikan di setiap kita mendengarkan kisah orang-orang baik. Al-Quran yang telah meneladankan, Al-Quran yang telah memulai lebih dahulu bagaimana pentingnya menyebut sejarah orang-orang baik. Al-Quran menyatakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nutabbitu bihi fu'ad wa ja'aka fi hadhil haqq wa maw'izatun wa dzikra lil mu'minin. Maka kita ingin mendapatkan kebenaran, kemantapan hati, mendapatkan nasihat, mendapatkan peringatan bagi diri kita sendiri untuk menyatakan bahwa kita ingin mukmin. Semua kisah para rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Baginda Nabi, insan kamil yang sempurna dalam segala kemanusiaan, akalnya sempurna, ilmunya sempurna, fisiknya sempurna, ucapannya sempurna, zahir batinnya sempurna, imannya sempurna, masih diberi tambahan oleh Allah untuk mendapatkan kemantapan hati, keteguhan hati, terutama di saat beliau baginda Nabi mendapatkan berbagai tantangan, rintangan, ancaman dari orang-orang yang mengingkari beliau, memusuhi beliau, membenci beliau. Dengan kisah para nabi dan rasul yang terdahulu, ini menjadi kekuatan keteguhan hati bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad saja masih diberi tambahan keteguhan hati, apalagi kita umat sangat membutuhkan sesuatu yang bisa meneguhkan hati kita. Para hadirin, bahwa guru kita ini Abah Yai Basri Alwi, dengan berbagai keistimewaan beliau yang tadi telah disampaikan oleh Romo Yai, Imam Sukarlan, dan beberapa yang telah di awal menyampaikan, Romo Yai Sultan, anak beliau tadi juga di awal, Haji Anas Rosali juga menyampaikan berbagai buah hasil panen keberkahan ilmu beliau yang telah ditabur di masa lalu, hari ini telah tumbuh tanduri sumidin. Kita rasakan, tetapi yang saya saksikan langsung, yang saya lihat sendiri adalah ketika Al-Fakir Idallah bermungkin mondok mengaji di bawah nadrah berkhidmat kepada Sayyidil Walid Abu Yasin Muhammad bin Al-Maliki hingga Abu Yasin Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Beliau keistimewaan hampir setiap musim haji hadir di majelis Abu Yasin Muhammad. Saya dengan beberapa teman berpikir, luar biasa, ada sekian banyak orang kesulitan untuk berangkat haji, tapi beliau sudah tahu ada dari jalan untuk dimudahkan berangkat.
Ini apa kalau bukan karomah? Saya teringat keterangan beberapa ustaz, katanya orang yang haji itu rohnya dulu pernah menyambut dan dia kepada panggilan Nabi Ibrahim. Jadi setiap orang di zaman Nabi Ibrahim dan roh orang yang belum lahir, yang masih ada di dalam tulang sulbi kakek moyangnya, leluhurnya, datuk-datuknya, yang akan berkesempatan beribadah haji, menyambutkan dia dengan baik Allahumma labbaik. Maka saya bercanda bisik-bisik, kira-kira abahnya yang masukkan ini berapa kali ini. Setiap tahun selalu melakukan, Masya Allah. Nah kalau tadi para yai ingin mendapatkan keberkahan dari keteladanan beliau, ada yang ingin berharap duriannya banyak, karena abah yai juga banyak. Jadi santrinya ada yang ingin meniru banyak dalam jumlah keturunan. Nah kita juga ingin dapat anugerah seperti yang beliau rasakan. Mudah-mudahan kita bisa beribadah haji bahkan setiap tahun. Amin. Para hadirin, beliau bersama beberapa para kiai lainnya, termasuk Roy Bingun Zubair dari Sa'ad, selalu ditempatkan di sebelah tempat duduk Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, dan ini dilanjutkan oleh Khalifah beliau Sayyid Ahmad Al-Maliki. Kebetulan kami berkhidmat bagian bawa kopi. Kami berkhidmat sekali waktu bagian memvideo, mendokumentasi. Jadi kalau teman-teman santri sekarang ini berkhidmat di bagian media, alhamdulillah, alhamdulillah pernah berkhidmat seperti panjenengan, satu pengalaman. Dan nikmatnya berkhidmat di bagian media, kenapa? Bisa melihat wajahnya para ulama. Ini yang dapat kita petik hikmat. Maka saya melihat ada hubungan batin yang sangat kuat sekali antara Abu Yasin Muhammad Al-Maliki dengan Romawi sekali. Dan pelajaran berharga ketawaduan beliau. Tadi juga sudah disebutkan bagaimana tawadhunya beliau. Dengan mata kepala saya menyaksikan dan saya mendengar dengan telinga saya langsung, beliau dengan suara khasnya menyampaikan kepada kami beberapa saat, Sayyid Muhammad Al-Maliki itu meskipun usianya masih lebih tua saya, tapi saya ini adalah menyatakan diri sebagai murid beliau. Sementara tidak semua orang mampu memiliki jiwa yang besar karena faktor usia. Meskipun ada orang yang lebih alim, tapi usianya di bawahnya, sangat suka sekali itu. Kemudian menyatakan ini adalah guru saya. Tapi ya, saya Muhammad yang usianya lebih muda dikembangkan oleh Abah Yai sebagai guru beliau. Rahimahullah Ta'ala. Termasuk ketawaduan beliau. Kami ketika berkhidmat mengaji kurang lebih setahun lebih saya di PIT antara tahun 99 2000. Setelah lulus madrasah aliyah dari Nurul Jalil Pakistan Probolinggo, kami ada di pesantren pada saat situasi sedang proses reformasi, carut marut keadaan negara ketika itu, bagaimana nyawa manusia menjadi sangat tidak berharga. Maka isu ninja yang begitu mencekam membuat
kami harus juga waspada. Termasuk pesantren Hafizahullah Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadir, para habaib, para yai, hingga para hadirin. Beliau mau menerima masukan dari keluarga, dari pengurus, agar setiap kali beliau bertugas ke masjid di Masjid Agung, Masjid Jami, kemudian ada kampung, saya lupa kampung, turun ke bawah, di mana turun ke bawah, itu sudah tahun 80-an. Abah Yani sudah istiqomah ngajar di situ. Nah, saya juga ikut ngawal karena kebetulan dapat shift, dapat bagian tiket ngawal dulu. Kami turun dan beliau dipanggul dengan kursi, dibawa oleh masyarakat ke musola yang sejak dulu, sejak beliau masih sehat, masih muda, sudah ngajar di sana. Hingga sepuh pun beliau terus istiqomah. Padahal dalam hati kami, orang-orang kok tega, ya sudah berlari datang, tapi yang hadir Masya Allah bisa dihitung dengan jari. Tapi itu hati. Beliau tidak peduli seberapa sedikit orang yang hadir, seberapa banyak. Bagi beliau tugas tetap awal. Ini belum saya bercerita bagaimana hubungan erat antara Sayyid Jad, kakek Romoye As'ad Samsul Arifin dengan beliau Abah Yani saudara. Sejak zaman susahnya transportasi, belum cerita, belum dapat. Untuk bisa sampai ke Situbondo harus menunggu truk di Pasuruan, mencari truk yang akan menuju wilayah timur. Ganti berapa truk? Offline, turun di Asem Bagus, turun di Sukoharjo, naik Dokar, baru sampai di kediaman Sayyidina Mbah Hasan. Dan itu dilakukan dari zaman transportasi susah, sulit. Beliau masih tidak memiliki kendaraan pribadi sampai sepuh. Dan benar tadi apa disampaikan ya di Anas Basri, untuk bisa beliau berkenan istirahat, tidak lagi melaksanakan aktivitas mengajar di Situbondo. Kita ini diajak musyawarah, tolong perhatikan kesehatan Abah. Saya bukan menghalangi niat baiknya Abah, tapi menjaga kesehatan dulu. Ini kalau tidak duriannya di As'ad yang pulang sendiri, beliau tidak akan pernah berhenti. Dan benar, dalam kondisi infus pun dilepas untuk tetap mengajar. Akhirnya kita cari cara, bagaimana caranya. Subhanallah, ada satu cara. Saya mampu. Menjadikan Abah Yani bukan berhenti mengajar, bukan memutus hubungan tugas dari jadi bahasa, tapi dibalik. Kalau panjenengan ngajar ke Sukoharjo, sekarang santri-santri Salafiyah sampai Sukoharjo yang ngaji ke Singosari. Nah ini beliau agak rendah gitu. Ya, akhirnya beliau akhirnya dibalik jadwalnya
tetap pada hari apa setiap bulannya, setiap pekan. Tapi santri-santri, orang santri pikir ini untuk berhidup. Wah ini kalau tidak dengan jalan itu mungkin sampai pada akhirnya kita akan terus memaksakan pilihannya karena dia memegang amanah dari sosok yang beliau anggap sebagai guru dan orang tua. Saya tidak memaksakan dan termasuk akhlak beliau secara batin, secara prasangka. Ini yang perlu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Beliau di pengajian bersama para pengurus di setiap malam nanti bareng beliau para ustaz dulu kajian baca pertukaran itu beliau menyampaikan pengalaman yang cukup unik. Jadi setiap beliau ke Sukoharjo, termasuk yang sendiri bawa ini putra beliau, ada saksi sejarahnya. Anak seperti ini sudah pengalaman ditinggal-tinggal oleh abahnya. Jadi kalau sudah abahnya bertugas di wilayah timur, itu kemana-mana. Tidak hanya satu pekan, bahkan bisa 1 bulan. Dan kami panggil ketika itu Mas Anas. Itu seperti saudara kami, karena yang ngasuh, yang mandiri beliau, ya Umi, Bunda almarhumah ibu saya ini Asana. Kami makan di rumah, mandi di rumah, kan sepermainan seusia dengan paman kami, paman dan paman itu. Dan beliau sering usir, sering dijabari mantau. Masya Allah. Begitu akrab, begitu suasana kekeluargaan yang terbangun. Maka saya hadir di sini bukan sebagai pemberi maaf, tapi menjaga wafa apa yang telah diwariskan dari orang tua kami. Semoga ini bisa terus terlanjut sampai anak cucu kami. Sekarang kami yang melanjutkan, dan termasuk bentuk baktinya anak pada orang tua adalah melanjutkan silaturahmi, hubungan-hubungan mawaddah yang telah dibangun oleh orang tua kita. Sekaligus memang saya adalah santri PDI. Saya juga minum dari air yang sama, air yang di dalam bak itu kalau sudah pagi, masya Allah, harus cerdas-cerdas memilih. Nih, paham kan? Untuk bisa sikat gigi itu ada banyak barokah. Barokahnya para santri yang baru bangun tidur. Subhanallah. Termasuk antrian, kadang-kadang kita ini kehilangan piring. Ya, ada nomornya piring. Terus kaset pelan-pelan ngambil, ada yang nolong lebih awal. Ujian keikhlasan, dikeroyok dan dikenangan. Para hadirin, mohon ini juga menjadi perhatian kita bagaimana husnudzonnya, menjaga prasangka baik abayari kepada seseorang yang dianggap sesepuh orang tua dan guru beliau. Mbak saat ini kan kadang-kadang muncul apa ya? Nyeleneh. Jadi tiba-tiba suatu ketika saat beliau menerima tamu, mengontrol bangunan, kadang-kadang Abah Yai Basar itu di samping untuk mendampingi. Tiba-tiba ada seorang warga Tionghoa dari Asia Bagus kalau tidak salah. Saudara kita dari Tionghoa. Yuk datang ke rumah. Tiba-tiba datang kepada Mbah Ashar minta nomoran. Paham nomoran? Dulu ada SD pernah diubah menjadi porkas. Jadi kalau sekarang mungkin toke. Nah rupanya
Apa tanda-tanda? Saudara kita dari yang lagi biasa pasang nomor sekian. Jadi datang kepada Yas'ad, tidak masuk Islam, tapi yakin ini orang punya sesuatu yang bisa diambil berkahnya gitu. Jadi datang itu langsung, ya saya minta nomoran dari Yas'ad marah, minta nomoran, boleh. Rupanya oleh dihitung ontur jadi angka anak nomor menang besar. Ojo ditiru ya. Ini saya cerita, saya khawatir orang tapi ini kisah nyata yang diceritakan adalah apa dia. Tidak berapa lama kemudian datanglah dengan bawa uang sedekah. Dia sebagai apa ya? Uang terima kasih, persengan. Terima kasih kepada udah menang aja. Lama itu tak bebas. Nah kemudian oleh orangnya sudah berbeda, uangnya sudah taruh di meja. Gimana kalau kita menyaksikan? Maka ini bahasa itu kayak iskan mesti uang yang sudah taruh, orangnya sudah pergi. Dan tidak berapa lama kemudian ada tukang bangunan. Waktu itu sedang bangun jalan raya dari desa ke jalan provinsi. Dulu ya, kalau tidak sama dengan yang punya anggaran, biasanya tidak dapat jatah aspal. Kebetulan orang yang di pesantren itu banyak yang tidak sama, jadi tidak memilih gambar berdiri. Nah, ketika itu termasuk pesantren juga tidak mendapatkan fasilitas, maka secara swadaya Yayasan bangun jalan dari pondok pesantren. Kemudian uang yang hasil persengan itu tadi ternyata diberikan pada tukang. Ini buat beli bahan bangunan untuk jalan raya. Kamu sudah makan? Kamu sudah minum kopi? Belum. Ini untuk makanan, ini konsumsi. Sakunya pakai saku yang kanan. Jadi untuk makanan keluarnya uang itu dari saku kanan. Tapi yang dari saku kiri kan ngambil dari uang persenan itu. Bebas berarti. Untuk tanya langsung tidak ada. Mau masuk ini gimana hukum? Tidak berani. Tapi mau suruh juga. Kalau dia menjadi orang, kami sendiri berproses ternyata itu sebenarnya. Daunnya itu saya kali bikin mahal solusi bagaimana mentasarufkan barang yang haram di maslahatil dan ini juga dilakukan oleh kaum ini ada banyak jalan desa yang diperbaiki. Nah ini salah satu bentuk husnul prasangka baik beliau kepada orang sepuh. Para hadirin, cukuplah bagi kita semua menghormat derajat maqam seorang hamba yang berserah ketika beliau berpredikat sebagai mana yang telah dinyatakan SK surat keputusan tanda-tanda karakteristik orang yang istimewa. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ini sudah titel, ini sudah pangkat, ini SK wilayah, SK waliyah.
bagi orang yang mendapatkan nikmat itu. Bahkan secara umum orang yang menyampaikan kebaikan, mu'ajibul khair, yastaghfiru kullu syai', yastaghfiru lahu kullu syai', dimohonkan ampunan, didoakan istighfar oleh seluruh makhluk. Al-hajar wasyajar hatta al-insan di bahr, pertumbuhan, bebatuan, binatang di darat, di laut, sampai ikan yang ada di lautan, mohonkan istighfar untuk mu'allimul khair. Fasaifa bi mu'allimul subhanallah. Jadi mengkabah beliau la syak, tidak ada lagi. Kita harus nubah dan kita harus yakin bahwa sahibul khair, sahibul haq adalah sahibul mangkabah. Kita wajib sebagai anak beliau memiliki perasaan yang baik pada beliau. Dengan hadirnya baginda semua, berapa ribu umat yang hadir pada hari ini adalah bentuk yang telah Allah wujudkan tanda-tanda tentang siapa sahibul haq sebenarnya. Sebagian ulama menyampaikan bahwa hadis tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, di sini baginda Nabi hendak menyampaikan kepada kita, kata jauh para ulama, bayan syarafil Qur'an, menjelaskan betapa mulianya Al-Qur'an, wa annahu khairul kalam, Qur'an adalah sebaik-baik firman, ucapan, di annahu kalamullah. Maka khairul muta'allimin man yu'allimu ghairahu la man yaktasibu ala nafsihi. Beliau tidak hanya untuk pribadinya, tapi sudah bermanfaat untuk orang lain. Kalau kemudian ada hadis yang mengatakan idza lam ta'lam in qata'a amaluhu illa bi'ala, saya teringat penjelasan para guru, para santri, para Kanjeng Nabi tidak jauh ingkotoan intifa'uhu, tapi yang ingkotoan apa? Amalnya. Beliau boleh saja telah selesai tugas-tugasnya di kehidupan dunia. Beliau sudah tidak lagi mengajar kita dalam kehidupan dunia, tapi tidak putus intifa'nya, kemanfaatan yang beliau ajarkan kepada kita. Maka Abah Hurairah adalah sosok manusia yang telah merasakan lezatnya Al-Quran. Dengan Al-Quran sehingga beliau lebih terlihat dan terkenal dengan ilmu Al-Quran. Beliau adalah ensiklopedia Al-Quran di Indonesia, bahkan di mancanegara, di dunia sekalipun. Kita baru sadar dan melihat pesan beliau ba'da wafatih. Kita selama ini mungkin melihat sesuatu seperti dalam kotak, tapi setelah beliau telah meninggalkan kita melihat sesuatu di luar kotak, ada sesuatu yang begitu besar tentang sosok Shahibul Haul Abah Hurairah rahimahullah ta'ala rahmatan ya Allah. Dalam suatu kesempatan Abah Hurairah dahulu bahwa beliau telah berkesempatan mengunjungi berbagai daerah di dalam dan luar negeri. Itu juga adalah barokah Quran. Anak-anakku, saya ini bisa ke 27 provinsi, itu masih 27 provinsi, bahkan bisa ke mancanegara. Tadi saya disebutkan Arab Saudi, Mesir, Pakistan, Irak, Syria dan lain-lainnya. Berkali-kali saya bisa naik pesawat ke berbagai daerah, adalah barokah. Bagaimana tidak? Beliaulah yang telah mensiarkan apa ini. Kalau kita diberitahu oleh Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, itulah tanda orang yang mendapatkan predikat ketakwaan di dalam hati. Maka beliau Abahnya bukan hanya sosok yang memuliakan syiar agama Allah, tapi beliau sendiri syiar itu. Beliau adalah syiar agama Allah sendiri.
5 orang, ada 5 pemuda yang telah memulai mendedikasikan dirinya, yang kebetulan dianugerahi oleh Allah keindahan suara bacaan di menara Masjid Anten. Terakhir 5 orang ini menggagas suatu himpunan yang kemudian menjadi Jamiatul Qur'an. Belum ada hufat, daun beliau suruh orang hufat. Baru kemudian beliau dapat kepercayaan dari Menteri Agama, dari Rombongan Wahid Masjid, dari Presiden Soekarno, sehingga didapatkan dengan 2 orang lainnya menjadi panitia, menjadi penggagas Jamiatul Qur'an. Jazakumullah khairan. Dari menara Masjid Anten tersebar hingga ke seluruh penjuru dunia. Maka kita hari ini telah mendapatkan 2. Kita hari ini telah mendapatkan teduhnya dahulu syajarah thayyibah al-mahfulah Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa berarti sebagai murid beliau dan bersama beliau nanti menuju rombongan besar bendera baginda dari Muhammad SAW. Para hadirin, ada banyak tetapi tentu tidak akan orang bisa menggambarkan sosok seutuhnya tentang Sohibul Qaul guru kita Abah Yai Salih. Tetapi ada satu hal yang menarik kita perhatikan, dan ini saya yakin adalah keliru, bahwa ada pendapat dahulu dari Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Ajibah rahimahullah ta'ala ketika beliau menafsirkan ayat yastabshiruna binikmatin minallah, maka dalam Bahrul Madid Ibnu Ajibah mengatakan orang-orang yang berpredikat al-arif ini termasuk diduga kuat diyakini sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, inna lillahi ibadan, Allah memiliki hamba-hamba pilihan. Yasrifuhum anil qatl, Allah palingkan beliau-beliau ini dari terbunuh di medan peperangan, tidak wafat di medan pertempuran, tidak terkenal sebagai pahlawan dalam perang kemerdekaan misalkan, atau perang apapun ya, di situ ada kesempatan sebagai syahid indallah. Tidak, tapi wafatnya biasa, hidupnya penuh dengan keberkahan. Yusufu aflafahu wa yuhihim fi afiyatihi wa yumiduhum fi afiyatin. Tidur seperti tidur, beliau wafat dalam kondisi wajah seperti sedang istirahat, tetapi dicatat oleh Allah sebagai orang-orang khususnya dan berpredikat sebagai syuhada al-balagh, orang yang mati syahid menurut kategori alam. Siapakah mereka? Al-arifuna billah, para orang yang arif billah. Inilah yang diyakini diduga kuat sebagai syuhada al-malakut, yang konon adalah lebih afdal dari syuhada usyuh, orang yang mati syahid di medan peperangan. Kenapa? Karena jihadnya, karena perjuangannya, mencerdaskan umat, membimbing umat, dan keberkahan jihadnya hingga akhir zaman terus terasa, terus besar. Anak didik beliau, zuriyah kehidupan beliau
dari nasab yang beliau terus menyebar dan menyebar hingga ila insya Allah. Teringat bahwa Sayyidina Ali menyatakan diri beliau anak Abdullah al-Ladani walau bukan hanya satu huruf kita ngaji pada beliau, seluruh huruf hidayah kita hafal ngaji pada beliau, seluruh Al-Quran kita dikasih pada beliau. Bagaimana kalau setiap huruf itu disebut maka hutang jasa kita pada beliau besar, hutang jasa kita kepada beliau. Setidaknya dalam memiliki kualitas akan belajar hutang jasa kita dengan hadiah yang terbaik, bacaan tahlil, bacaan zikir dari subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, yang senilai dengan seluas langit dan bumi, bahkan seluruh ciptaan Allah. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada baina dzalik, subhanallah wa maka kita berharap zikir kita, tasbih kita, tahlil kita, bacaan Quran kita, pahala yang merupakan adalah amal baik beliau, ilmu manfaat beliau yang telah mengalir dalam kehidupan kita. Hadiahnya ba'dal qabul kita hadiahkan kepada seluruh Allah. Rabbi ta'ala bi barakatihi wa hdinal husna bihur wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin minal munafiqin. Ya Rabb, ya Allah, berilah manfaat kepada kami dengan barokah para nabi dan ulama, dan tunjukkan kepada kami kebajikan dengan berkat kehormatan mereka, dan matikanlah kami dalam jalan mereka, serta selamatkanlah kami dari berbagai fitnah. Beliau telah menandakan pada kita ketawaduan, mahabbah, cinta kepada para ulama dan habaib. Maka kita harus mewarisi kebenaran beliau semua. Wa'afa'ikum Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.